Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وباث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat dari Allah dan juga keluasan hidayah dan taufiknya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa menjalankan salat Jumat di tengah polemik perbedaan dalam berhari raya, karena memang ada ruang istihad di sana. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kita jalan yang terang, jalan syariat dari gelapnya jalan syirik dan juga jalan-jalan maksiat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini kita perlu bimbingan. Di dalam kehidupan ini kita perlu belajar, dan di dalam kehidupan ini kita perlu beribadah. Kita dengan hewan dibedakan dengan akal dan ibadah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Bagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah yang mengatakan sendiri bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan sehingga bulan itu menjadi mulia. Allah menurunkan Al-Quran dengan perantara malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Dan Nabi SAW menjadi Nabi dan juga Rasul dengan sebab turunnya ayat Al-Quran. Maka janganlah kita dalam hidup ini terus berkreasi, berkreatif, atau kita terus mengimprovisasi, membuat-buat hukum yang padahal hukum sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui Al-Qur'anul Karim. Tetapi kita enggan, tidak mau membaca Al-Qur'an. Semuanya dibaca. Urusan olahraga kita baca, urusan politik kita baca, urusan kecantikan kita baca, urusan otomotif kita baca, tapi Al-Quran kita tidak pernah membacanya. Membaca tidak, memahami tidak, mengamalkan apalagi, dan belum lagi tidak mau mendengarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari jauhnya kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah yang diabadikan di dalam surat Al-Furqan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhidhu hadzal Qur'anan mahjura. Ya Rabbi, ya Rabbku, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengacuhkan Al-Quran.
para ulama mengatakan mengacuhkan Al-Quran, tidak mau mendengar, tidak mau membaca, tidak mau memahami, dan juga tidak mau mengamalkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenalkan anak-anak sejak dini kepada Al-Quranul Karim. Katakan kepada Al-Quran, fala taqul lahum uf. Tidak boleh melawan dengan orang tua. Kata uf saja tidak boleh, apalagi menentang dengan perkataan, apalagi dengan mata yang melotot. Katakan kepada anak-anak, sembahlah Allah, janganlah menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Katakan kepada anak-anak semenjak dini, agar mereka tertera menghujam di dalam hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranul Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar terhujam di hati mereka. Karena masa-masa mereka kurang lebih 4 sampai 12 tahun adalah masa keemasan yang akan berkesan di dalam hidupnya, yang dahulunya ayahnya pernah mengajarkan tauhid dan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah berapa lama Quran kita acuhkan? Setiap harinya kita tidak pernah membaca Al-Quran. Sedangkan gadget kita, handphone kita baca, semuanya kita baca. Website kita baca, persoalan berita kita baca, keajaiban-keajaiban dunia kita baca, ahli pertukangan, ahli antariksa dan segala macam kita baca. Tetapi Al-Quran tidak pernah kita baca. Dan anak-anak kita pun tidak pernah melihat kita membaca di dalam rumah Al-Quran. Wajar saja kalau anak-anaknya bukan generasi Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak yang menghafal Al-Quran akan memberikan jubah terbaik kepada orang tuanya. Anak-anak yang membaca Al-Quran akan menyelamatkan dirinya. Al-Quran adalah syafaat, Al-Quran penyelamat. Sebagaimana dalam berita hadis dikatakan bahwa nanti akan datang orang yang sangat tampan dan gagah, itu karena sebab amalnya dia membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran, kata Rasulullah SAW, ya Rabbi, inna qaumi ittakhidhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, sesungguhnya kaumku telah mengacuhkan Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bukan dengan sia-sia. Barang siapa tidak mau memperlakukan Al-Quran dengan baik, membacanya atau mengamalkannya, sungguh sangat berat. Karena kita sebagai seorang muslim atau mukmin, di dalam diri kita harus ada rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam yang kita perbuat dari syahadat sampai haji, sedangkan rukun iman adalah yang mengekal atau yang berada sebagai keyakinan di dalam hati kita. Maka di antara rukun iman adalah beriman kepada kitabullah, beriman kepada Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi zaman ini para pembaca Al-Quran lalai dari mengamalkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahalallahu al-bai'a wa harama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Para pembaca Al-Quran melewati surat Al-Baqarah tetapi tidak mengamalkan. Al-Quran adalah pengamalan. Inti dari diturunkan Al-Quran adalah mengamalkan. Membaca Al-Quran tidak mengamalkan, dengan yang membaca Al-Quran tetapi dia mengamalkan,
maka lebih utama orang yang mengamalkan Al-Quran. Kita mengamalkan Al-Quran, tidak disuruh Allah untuk mengamalkan seluruhnya, semampunya yang kita bisa. Sekuat tenaga kita amalkan Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur tentang permasalahan waris, maka amalkan waris. Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita di dalam Al-Quran tentang mahram, maka amalkan tentang mahram. Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang halal dan haram, maka amalkan. Karena itu membaca Al-Quran, kalau tidak mengamalkan Al-Quran, maka dia akan terjerumus ke dalam keharaman. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa menjunjung Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dibeli dengan merek yang bagus atau dengan kemasan yang indah, lalu kita taruh dan kita hanya mengaku-ngaku Al-Quran adalah kitab kami. Hanya karena pajangan itu, maka Al-Quran di sini, marilah kita sama-sama biasakan diri mendengar bacaan Al-Quran. Sudah lama berpuluh-puluh tahun kita mendengar musik. Sudah lama berpuluh-puluh tahun kita selalu mendengar berita. Mendengar berita olahraga, mendengar berita marketing, mendengar berita tawaran-tawaran yang menarik, mendengar berita kesedihan dan kesenangan. Tetapi mendengar Al-Quran kita terasa hambar. Ada apa dengan diri kita? Terlalu banyakkah dosa di dalam hati kita sehingga kita dengan Al-Quran tidak bisa berjalan berseiringan? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan juga anak-anak kita sebagai generasi Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dengan sebab kita membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan tangan ini untuk selalu membaca Quran, meringankan lisan ini untuk selalu membaca Quran di setiap harinya, disempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal saum kita, menerima kebaikan-kebaikan kita, menerima bakti kita kepada orang tua, menerima salawat-salawat kita yang baik, menerima bacaan-bacaan Al-Quran kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musharrifal qulub sharrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.